Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya ya, video yang mempelajari seri belajar komputer dan jaringan. Baik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi VLAN dengan menggunakan router mikrotik ya. Sebelum kepada konfigurasinya, saya jelaskan dulu mengenai apa itu VLAN ya. Oke, VLAN di sini atau istilahnya adalah singkatan dari Virtual Local Area Network yang merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada dalam sebuah segmen yang berbeda. Jadi dalam sebuah jaringan nantinya akan terhubung kepada suatu switch yang dimana nantinya akan dibuat jaringan dengan segmen yang berbeda, namun tetap dapat bisa terhubung ya, seperti itu. Dan fungsi VLAN adalah pada jaringan komputer yaitu memberikan sebuah metode dalam jaringan yang bisa membagi satu fisik network ke banyak broadcast domain. Nah, broadcast domain ini biasanya sama dengan di batas IP subnet. Tiap subnet mempunyai satu VLAN. Nah, VLAN membolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah fisik LAN. Jadi, semisal ada dua mesin yang terhubung dalam sebuah switch, maka keduanya tidak dapat mengirimkan Ethernet frame ke mesin lain meski dalam kabel yang sama. Jadi nanti dalam satu buah switch nanti kita akan buat segmen yang berbeda seperti itu, di mana masing-masing segmen ini nantinya akan memiliki jalur yang masing-masing seperti itu. Baik. Di sini dalam konfigurasi VLAN kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah ada router mikrotik 2 buah ya. Nanti akan kita gunakan router mikrotik A ya sebagai sumber internet dan distribusi internet ke dalam VLAN. Kemudian ada router yang kedua atau router B kita sebut ya, yang dijadikan sebagai switch ya, seperti itu. Kemudian kabel UTP 3 buah, jadi dihubungkan untuk antar router ya, router A dengan router B. Kemudian 2 buah kabel lagi nantinya akan kita hubungkan ke PC A dan ke PC B seperti itu. Dan ada komputer 2 unit ya, dimana komputer ini nantinya kita asumsikan bahwa ini merupakan jaringan LAN pertama ya, atau LAN yang kita buat VLAN 10 ya. Dan nanti ada LAN yang kedua yang kita buat nantinya adalah VLAN 20 seperti itu pada komputer yang kedua. Oke, pada router mikrotik yang A yang pertama atau router A di sini kita buat nanti konfigurasinya adalah pada header 1 nanti terhubung ke dalam internet ya sebagai sumber internet. Kemudian yang header 2, nah ini akan kita buat sebagai VLAN nantinya router yang B atau router kedua router A ya. Nantinya dalam VLAN tersebut kita buat VLAN 10 dan VLAN 20, di mana VLAN 10 IP address-nya adalah 192.168.1/24 dan juga VLAN 20 192.168.20.1/24 dengan kita buat nantinya DHCP dan juga gateway-nya seperti itu agar bisa terdistribusikan ke dalam router dan perangkat-perangkat komputer dalam LAN seperti itu. Kemudian pada router yang kedua di sini nantinya untuk kita jadi fungsikan sebagai switch ya. Nah, di sini ada port 1 atau header 1 nanti kita fungsikan sebagai trunk seperti itu ya. Kemudian port 2 di sini kita buat VLAN 10 ya. VLAN 10 jaringan LAN 1 ya. Kemudian ada port yang ketiga ini kita fungsikan sebagai LAN 2 atau VLAN 20 ya, dengan IP address tentu saja yang nanti diberikan oleh si router A, yaitu untuk VLAN 10 192.168.xx/24 dan juga untuk VLAN 20 adalah addressnya 192.168.20xx nanti kita tentukan ya, dan /24 ya. Oke, secara gambarnya nanti kita akan buat topologi seperti ini ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita konfigurasikan dulu pada router yang pertama ya, atau router A yang nantinya dijadikan sebagai sumber internet dan juga VLAN-nya seperti itu. Pertama kita buka dulu aplikasi Winbox ya. Kemudian setelah itu kita klik make address, kemudian dengan login admin passwordnya kosong, klik connect. Nah, setelah terbuka dalam aplikasi Winbox, kemudian kita masuk ke interface. Nah, kemudian di sini kita akan tentukan dulu, kita beri nama masing-masing header pada mikrotik.
Nah, di sini pada header 1 ya kita beri nama ini untuk akses internet. Nah, klik OK. Nah, kemudian pada header 2 nanti kita buat VLAN ya, VLAN. Oke. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi header 5 yang nantinya kita anggap ini sebagai konsol ya, konsol, supaya kita bisa meremote dari untuk mikrotik di router yang pertama. Oke. Nah, kemudian setelah masuk ke interface ini, kemudian kita buat VLAN dengan cara adalah klik VLAN ya, kemudian klik plus. Nah, di sini ada VLAN 1, kita beri nama VLAN yaitu VLAN 10 ya. Kemudian ini untuk VLAN ID-nya adalah 10 ya. Interface-nya ada pada header 2. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, di sini kita beri nama VLAN 20. Kemudian di sini kita kasih VLAN ID-nya adalah 20. Kemudian interface-nya di sini masih di header 2. Oke. Kemudian oke. Nah, setelah interface ini sudah terbentuk ya, maka selanjutnya kita masuk ke dalam IP address ya. Kita beri IP address. Oke, klik IP kemudian klik address. Selanjutnya adalah setelah di address kita klik plus, kita beri IP address sesuai dengan topologi yang sudah kita tentukan tadi, 92.168.10.1/24. Ini kita arahkan ke header VLAN 10 ya, apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.20.1/24. Ini kita arahkan ke VLAN 20, apply OK. Nah, tadi kita buat konsol ya. Nah, di sini saya hanya menambahkan 192.168.01. Ini saya arahkan ke header 5 yang nanti saya buatkan konsol /30. Ya. Nah, selanjutnya di sini setelah address sudah kita buat, kemudian kita buat yang namanya DHCP client ya, DHCP client plus. Ini kita arahkan ke header 1 yang nantinya kita memberikan IP otomatis untuk header 1. Apply OK. Nah, ini sudah mendapatkan IP address ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita klik IP DHCP server ya, DHCP server. Ini kita buat dulu untuk yang konsol ya, IP konsol header 5. Next. Oke, next. Oke. Kemudian baru kita buat yang VLAN 10 ya. Next. Nah, ini DHCP poolnya anggap saja tetap saja sampai 2/254. Next. Oke. Kemudian kita buat yang VLAN 20. IP address-nya sudah benar 20.0. Next. Nah, dengan DHCP poolnya penuh ya. Oke. Nah, setelah DHCP sudah dibuat, maka kita akan buat yang namanya gateway internet ya. Dengan klik IP firewall ya, kita masuk ke NAT plus C-nya RSN NAT, out interface-nya kita arahkan ke header 1 sebagai sumber internet. Actionnya kita buat masquerade, apply OK. Nah, selanjutnya kita cek di terminal apakah mendapatkan koneksi internet. 8888. Oke. Nah, di sini membuktikan bahwa di mikrotik telah mendapatkan akses internet. Nah, sekarang kita cek lagi kita cek dulu apakah mendapatkan IP. Oke, ini belum dapat IP ya. Oke, saya reset dulu.
sudah dapat. Nah, oke, sudah dapat internet. Ini sudah berubah ya. Kemudian kita cek dengan command prompt ipconfig. Jadi sudah mendapatkan 0.2, kemudian kita ping ke sini. Nah, ya, artinya bahwa si klien sudah mendapat internet. Ini router pertama konfigurasinya sudah selesai ya. Baik, saat ini kita akan lanjut ke konfigurasi router yang kedua ya, atau router B yang nantinya akan kita fungsikan sebagai switch. Nah, di sini kita buka aplikasi Winbox ya. Kita sudah membaca MAC address-nya, dan dengan login admin klik connect. Oke. Nah, di sini kita beri interface dulu, beri nama interface ya. Ini port 1, ini kita jadikan sebagai terang. Kemudian port 2 di sini kita jadikan untuk VLAN 10. VLAN 10. Kemudian yang port ketiga ini kita jadikan VLAN 20. Nah, sedangkan di sini port 5 kita buat konsol ya, yang nantinya kita fungsikan untuk remote microtik ya, seperti itu. Nah, setelah masuk kita buat address dulu untuk yang konsol ya, 92.98. di sini kita buat 1.1/30. ini kita arahkan ke header 5. Oke, kita coba dulu tes. Dan kita masuk ke DHCP server untuk header 5. Oke, kita klik saja di sini. Kita cek dulu. Nah, ini sudah dapat IP, sudah benar. Oke, nah kemudian kita masuk ke bridge ya. Kita masuk ke bridge. Di sini kita buat bridge ya, kita buat bridge, klik plus, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke port. Nah, kita tentukan portnya di sini ya, interface header 1 bridge. Yang kita jadikan sebagai bridge 1 yang mana aja? Berarti header 1, oke. Kemudian header 2, serta yang ketiga adalah header 3. Jadi anggota bridge ini adalah header 1, header 2, dan header 3. Oke. Kemudian setelah di sini kita masuk ke switch ya. Switch. Setelah tadi kita buat bridge ya, kemudian kita masuk ke switch. Nah, di switch kita buat, pastikan kalau kalian menggunakan microtik ya, di sini pastikan ada menu switchnya ya. Kita di sini ada tipe switchnya. Terkadang ada microtik yang tidak ada switchnya. Pastikan bahwa ini memiliki fungsi, ada fungsi switchnya seperti itu. Oke, kita buat dulu di sini adalah VLAN. Klik menu VLAN pada switch. Nah, di sini kita buat switch 1. Ini adalah VLAN 10. Ya. Portnya siapa? Portnya adalah header 1 dalam fungsi sebagai terang, yang kedua adalah header 2 ya, seperti itu, VLAN 10. Klik OK. Selanjutnya di sini VLAN 20. Nah, siapa VLAN 20? Anggotanya adalah header 1, kemudian yang kedua adalah header 3 ya, seperti itu. Klik OK. Jadi di sini kita akan membaca bahwa switch yang pertama VLAN ID 10, anggotanya adalah header 1 dan header 2. Kemudian VLAN 20 anggotanya adalah header 3, header 1 dan juga header 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat setting portnya. Setelah tadi kita tentukan anggota VLAN-nya, kemudian kita tentukan portnya. Nah, kita setting portnya. Nah, portnya adalah yang pertama header 1. Ini karena fungsinya sebagai VLAN, maka untuk VLAN modenya kita buat secure
VLAN headernya kita buat active missing ya, seperti itu. Oke, kemudian VLAN 2 ya, header 2. Kemudian di sini pada header 2 kita buat VLAN modenya adalah secure, VLAN headernya adalah always strip, dengan kita buat ID VLAN-nya adalah 10. Oke. Kemudian pada header 3 di sini kita buat VLAN modenya secure, kemudian VLAN headernya always strip ya, dengan kita beri kode VLAN 20 seperti itu. Nah, ini untuk konfigurasi yang pada router B telah kita lakukan ya. Sekarang kita lanjut kepada pengujian. Oke, saatnya kita lakukan pengujian ya. Nah, sebelum ke pengujian silakan kalian pasang dulu perangkat-perangkat yang nantinya digunakan ya. Kita konfigurasikan kembali, kita pasang lagi kembali, instalasikan kembali perangkat yang digunakan. Di sini pada router A silakan kalian pasangkan di sini pada header 1 yang dari internet ya, dari internet, sumber internet kita arahkan ke header 1. Kemudian pada header 2 di sini kita pasang di router A ya, pada header 2, kemudian kita pasang juga di router B nya dengan di header 1 ya, seperti itu. Yang fungsinya tadi ya kita gunakan sebagai terang gitu ya. Jadi header pada router A kita pasang di header 2, kemudian pada router B dipasang di header 1. Nah, kemudian pada header 2 di router B nanti kita arahkan ke PC. Jadi yang dari PC kita masukkan, kita colokkan ke header 2 yang nantinya ini kita mau ngecek untuk di VLAN 10-nya. Dan nantinya pun di sini pada header 3 nanti kita coba kita pasang ke PC ya, dengan masuk ke header 3 sebagai fungsi di VLAN 2-nya. Ya, seperti itu. Untuk pengujiannya di sini saya sudah memasang ke header 2 ya. Nah, di sini kita ceknya dengan menggunakan command prompt. Kita buka fasilitas command prompt. Nah, di sini kita cek IP address dengan perintah ipconfig. Kemudian enter. Nah, di sini pada router A di sini sudah mendapatkan pada PC jangan mendapatkan IP address 192.168.10.253 yang artinya di sini adalah VLAN 10 ya, VLAN 10 seperti itu. Nah, di sini kita cek internetnya. Sorry. 8888. Nah, di sini reply yang artinya bahwa VLAN 10 sudah mendapatkan akses internet. Nah, kemudian kalau misalkan kita browsing ya, di sini misalkan VLAN. Nah, di sini, nah maka dari browser pun sudah mendapatkan internet seperti itu ya. Kemudian selanjutnya VLAN 10 berhasil. Nah, bagaimana dengan VLAN 20? Nah, kita coba kita pindahkan kabel yang dari PC, kita cabut, kita arahkan ke header 3 ya, yang fungsinya tadi sebagai VLAN 20 ya. Oke. Nah, ini sudah berubah ya, artinya sudah bisa tersambung. Kita cek lagi dengan perintah ipconfig. Nah, di sini pada command prompt membaca bahwa IP address-nya adalah 19.68.20.253 yang artinya ini merupakan atau punyanya si VLAN 20 ya, seperti itu. Kemudian kita klik, kita cek koneksi internet, ping 88. Nah, di sini juga sama ya, bahwa VLAN 20 di sini reply artinya dia sudah bisa mengakses internet. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan browser ya. Misalkan di sini kita buat adalah routing, kita cek dulu ya. Nah, ini juga sama ya, bisa mendapatkan akses internet seperti itu. Baik, itu saja ya pada pembelajaran kita kali ini ya, konfigurasi VLAN dengan menggunakan mikrotik. Kita di sini menggunakan dua buah mikrotik, yang dimana mikrotik pertama sebagai internet, akses internet dan VLAN, yang kedua adalah sebagai switchnya, seperti itu. Baik, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.